Selamat tahun baru. Ya, kita di tahun bicara tentang the year of reproduction. Tahun menghidupkan kembali. Maksudnya menghasilkan kembali. Jadi itulah kerinduan Tuhan di tahun ini. Ya. Untuk itu saya akan share dengan saudara masuk di tahun ini, yaitu dengan tema rem. Katakan rem. Semua kendaraan bermotor perlu rem untuk menjaga tidak sampai mencelakakan si pengemudi dan penumpang. Hal-hal yang membahayakan itu pasti injak rem. Nah sama, bicara tentang menghasilkan kembali itu perlu rem. Kalau enggak, yang dihasilkan itu pasti tidak bernilai. Jadi bukan yang dihasilkan itu bilangan-bilangan gampangan, tapi bilangan yang bernilai. Makanya bulan ini khusus bicara tentang nurture, makanan yang diberikan, pengasuhan atau penyediaan, itu untuk bagaimana dari seorang bayi bertumbuh menjadi anak, orang dewasa dan sebagai bapak. Nah untuk mereproduksi itu juga sama. Perlu makanan yang betul-betul sesuai dengan gizi, yaitu kebenaran firman. Jadi rem ini maksudnya gini, supaya kita jadi jemaat tidak sampai mereproduksi, menghasilkan kembali yang tidak bernilai. Untuk keluarga, ya mungkin saudara kepingin anak saudara dalam percabulan baru masuk dalam pemberkatan nikah. Pasti saudara tidak setuju. Itu karena remnya belum. Makanya perlu rem di sini, yaitu bicara tentang rumus 3M. Untuk kita bisa reproduction sesuai dengan nilai kebenaran. Kira-kira apa itu? Ada 3M, berarti M yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah untuk itu kita akan belajar, ya, jadi terjadinya reproduksi yang bernilai sesuai kebenaran dari kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Ya, saudara bisa ikuti dengan pelan-pelan, saya bicara dengan pelan-pelan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia apa? Menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita di sini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ayat 27 diteguhkan lagi, menjadikan manusia, apa itu? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diulangi lagi, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan apa? Perempuan, berarti tidak ada jenis lain. Setengah laki, setengah perempuan itu tidak ada. Jelas ya? Laki dan perempuan diciptakan mereka. Nah kalau dilihat ayat 26 ini, Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Itu punya satu maksud. Yaitu maksudnya itu waktu kita menghidupi gaya hidup komunitas kita. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menghidupi ya. Makanya kita akan dipercayakan berkuasa atas bumi ini. Itu awal Tuhan sudah punya perencanaan. Saudara diciptakan segambar dengan dia. Ya. Bahkan kita lihat, kalau dilihat di sini, siapa yang harus dikuasai atau ditaklukkan? Bukankah Allah waktu menciptakan itu semua baik adanya? Tapi maksudnya apa di sini? Menaklukkan dan berkuasa. Tuhan punya rencana. Dari semula adalah memakai saudara dan saya sebagai ciptaannya untuk menghancurkan yaitu kerajaan kegelapan di bumi. Paham ini? Paham ini? Makanya setan juga pakai manusia untuk mau tujuan menghancurkan hidup saudara. Yang Tuhan punya rencana untuk saudara dipakai untuk menghancurkan
kerajaan kegelapan. Makanya kalau setan memakai manusia, pasti mereka itu meninggikan diri mereka. Mempromosikan diri mereka. Kalau Tuhan memakai saudara untuk meninggikan nama Tuhan. Jadi sama mimbar ini bisa disalah mengerti. Kalau pendetanya pakai untuk hidup di luar kebenaran, itu iblis yang dia pakai dia. Paham ini yang Paul lambaikan tangan saudara? Jadi kita tidak mau reproduksi yang tidak bernilai. Ya. Jadi itu tujuan Tuhan, menghancurkan kerajaan kegelapan. Nah makanya apa yang terjadi kalau kita tahu seperti itu, kita lihat ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah di sini berbicara tentang fruitful. Itu berbuah. Tentu berbuah kebenaran, bernilai. Ya, pertobatan karakter dan sebagainya. Dan bertambah banyak, bahasa Inggrisnya multiply, ada pelipat gandaan. Penuhilah bumi, baru fill the earth dengan kualitas-kualitas tadi. Taklukkanlah itu, baru berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah makanya strategi yang digunakan Tuhan adalah dengan berkembang biak. Supaya saudara itu berkembang biak. Menghidupkan, menghasilkan kembali. Nah makanya untuk menaklukkan bumi, manusia harus mengikuti 3 proses di sini. Proses yang pertama beranak cucu, yaitu bicara tentang be fruitful, yaitu berbuah. Terus bertambah banyak, be multiply, dan penuhi bumi, fill the earth. Jadi bumi harus penuh dengan kualitas-kualitas seperti itu. Ya. Nah beranak cucu, be fruitful, artinya gini, manusia harus melahirkan komunitas-komunitas yang bergaya hidup kita, tapi berkualitas. Komunitas yang dihidupi oleh Allah Tritunggal. Itu lifestyle-nya. Ya. Terus bicara tentang be multiply, artinya manusia harus melipat gandakan komunitas-komunitas tersebut, artinya bertumbuh dalam kualitas, melahirkan lagi komunitas yang lain, yaitu di dalam komunitas sel yang kita sebut komunitas kerajaan. Bukan asal komunitas kerajaan yang tidak bernilai, tiba-tiba istri orang dihantam juga, kawin cerai, ada yang dihamili. Tapi pelayanan is the problem. Saya harap saudara mengerti ini. Dan gereja tidak bisa hancur sekalipun ada orang-orang seperti itu. Karena gereja punyanya Tuhan. Saudara harus tahu itu. Jangan pikir akan menghambat, tidak bisa. Nah, penuhilah bumi, artinya fill the earth. Manusia harus mempunyai visi yang datang dari Tuhan. Sehingga bisa memenuhi bumi itu sampai kerajaan kegelapan. Itu tidak punya lagi ruang untuk bergerak. Makanya itu Tuhan mau saudara semua bergerak untuk menghancurkan kerajaan kegelapan itu. Yang setuju senyum dan tepuk tangan. Jadi jelas ya, jadi kedewasaan seseorang itu dinilai dari kesiapan untuk mereproduksi yang bernilai. Mereproduksi yang bernilai, kesiapan. Nah, untuk itu kita lihat, ya, reproduksi yang bernilai sesuai dengan kebenaran dengan 3M. M yang pertama itu apa? Kita lihat, itu yang harus kita lakukan. Kejadian 1 ayat 26a berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Jadi M yang pertama di sini adalah mengerti tujuan Tuhan. Jadi kalau saudara tahu tujuan Tuhan, yang saudara menghasilkan kembali itu be fruitful, betul-betul bernilai kebenaran. Nah kalau saudara menikah, suami istri, keluarga kita itu adalah mewujudkan gambar Tuhan. Itu tujuan Tuhan kita menikah. Ya tidak mungkin kawin cerai itu terjadi.
Karena itu bukan gambar Tuhan kawin cerai. Saudara memperluas geraknya iblis. Saudara sebagai anak-anak muda, tidak mungkin saudara menjadi anak muda yang menghancurkan kehidupan orang tuamu dengan seks bebas. Itu contoh-contoh hal yang kecil. Karena tidak mengerti tujuan Tuhan. Bahwa saudara ada di muka bumi ini untuk mewujudkan gambar Tuhan. Dan saudara punya keluarga, punya anak cucu, anak-anak saudara, cucu saudara, itu adalah mereproduksi gambar Tuhan. Nah, komunitas-komunitas ini harus ada. Ini sudah sering kali saya ulangi. Dan tidak bosan-bosan saya ulangi. Harus seperti itu. Dan orang yang mengerti tujuan Tuhan, supaya gambar Tuhan itu terjadi, kerinduannya hidupnya supaya sama seperti Yesus hidup, tidak ada lain. Pasti punya kehausan dan kelaparan untuk mengalami Tuhan. Dan rindu untuk mewujudkan kehidupan Tuhan. Dan orang yang lapar dan haus mengalami Tuhan, pasti dia sebagai umat Tuhan yang disiplin baca firman. Merenungkan firman, memperkatakan firman dan menghidupi. Kalau saudara tidak pernah baca, bohong saudara bilang saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Saudara tidak kenal dia. Halo? Bagaimana saudara bisa kenal dia? Baca aja enggak. Bagaimana bisa merenungkan? Baca enggak pernah, apalagi memperkatakan, dus menghidupi. Tapi kalau orang disiplin membaca, merenungkan, memikirkan, memperkatakan, dan menghidupi, dia dikenal Tuhan. Bukti dia juga kenal Tuhan. Halo? Jadi bukan soal banyak baca ayatnya. Saudara tahu 1000 ayat, setan tidak takut. Setan takut dengan saudara tahu 1 ayat, tapi saudara berlatih untuk hidup 1000 kali. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Nah itu yang terpenting. Baru orang yang ngerti tujuan Tuhan seperti itu. Dia selalu mewujudkan apa? Gambar Tuhan. Dengan cepat saya. Bahwa jadi agar dapat menghidupi kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Kita harus memusatkan hidup kita ini pada tujuan Tuhan. Yaitu mewujudkan gambar Tuhan. Dan bukannya pada rencana kita sendiri. Itu rumus yang apa? Jadi tujuan Tuhan adalah agar kita dapat mewujudkan gambar Tuhan, gambarnya. Ya. Kita lihat berikutnya lagi, M yang kedua. Kita harus jelas ini saudara. Baru saudara masuk di 2021 ini, saudara tidak menyerah. Tahun 2020 bukan bicara dapat dan kumpul. Tahun 2020 itu saudara sedang masuk di sekolah untuk bisa berterima kasih dan bersyukur apa yang saudara punya. Amin. Ada yang di tahun 2020 karena putus asa mau bunuh diri, dia bilang karena dia bisa bayar utang. Dia bilang saya tidak punya duit. Kalau betul Pak Pendeta, Tuhan itu ada, doakan saya supaya saya dapat 100 juta detik ini juga. Oh gampang, jangankan 100 juta, 200 juta kamu terima. Kaget ya. Sebelum saya berdoa pun kamu dapat. Mau tahu jawabannya? Saya minta ginjalmu 350 juta. Untuk dicangkokkan bagi orang. Kita seringkali tidak lihat apa yang kita punya. Hari ini saudara hidup. Bersyukurlah. Saudara sedang dalam kekayaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita jelas di sini saudara ya. Bahwa mengerti bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita. Itu kita harus tahu. Dia memperlengkapi kita dengan apa? Kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Dari kitab Kejadian 1 kita baca ayat 26a, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar. Jadi semua yang diciptakan itu dia berfirman. Jadi dia perlengkapi dengan saudara. Kalau firman itu saudara baca, saudara renungkan, pikirkan dan perkatakan hidupi. Jadi makanya saudara perlu itu punya rasa lapar dan haus. Kalau kita kadang-kadang bilang, mana Tuhan pernah? Kita harus mengerti. Seperti tadi yang saya katakan, ciptanya bagi saudara itu sudah tersedia. Nah bukan hanya itu. Kita juga diperlengkapi dengan berkat sumber daya untuk kita olah. Halo. Berarti saudara diberkati juga dengan berkat. Bukan untuk buat saudara miskin. Buktinya apa? Kejadian 1:29.
Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu apa? Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi apa? Saudara bisa bikin kacang oven. Saudara bisa bikin kacang telur. Kacangnya dari mana? Tuhan yang perlengkapi saudara. Dan itu bisa jadi duit. Jangan punya pandangan berkat itu duit. Itu kebodohan. Ini loh, saudara diberikan seperti ini. Jadi jangan pandang saudara di PHK dari hotel, cuma lihat hotel. Masih banyak yang dia persiapkan untuk bisa saudara olah. Oke, bisa setuju saudara ini? Saudara mungkin bagian engineering di satu hotel, saudara di PHK, saudara bisa masuk Instagram, bilang aku siap melayani yang punya diesel pribadi untuk ganti oli. Itu bukan merendahkan pekerjaan saudara, tapi saudara perlu kreatif. Banyak yang terjadi waktu kami kasih tahu begitu. Saudara juga punya baju pasti lebih dari 5 pasang, betul? Jangan cepat mengeluh, kalau lagi lapar, jual itu yang 1 pasang saudara jarang pakai. Dan saya percaya ibu-ibu di sini punya baju lebih dari 5 pasang. Yang dah setuju marah saya. Ya kenyataan, sepatu lebih dari 2 pasang. Kita tidak pernah mengerti itu. Mari masuk di 2021 ini. Terjadi saudara menghasilkan kembali. Yang hilang 2020. Bersama dia hari ini saudara akan lihat. Kalau saudara tidak percaya ya terserah. Sumber daya untuk diolah. Ya. Kepada kita juga diberikan kemampuan, talenta dan kekuatan. Coba berkuasalah atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang apa? Nah saudara ada juga kita lihat laut punya pancing, bisa dapat itu. Dan bisa jadi ikan bakar. Betul enggak? Ada danau, telaga yang ada begitu tak dapat mujair. Dapat jadi bisa jadi mujair nyat-nyat. Semua bisa saudara olah. Ya, saya harap coba buka pandangan saudara bahwa itu hidup kita. Jadi kita bisa selalu menghasilkan apa? Kembali. Ya. Bukan hanya itu, saudara lihat. Ulangan 8:18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kekuatan juga dikasih. Ya. Ada orang yang batuk saya lihat, terus menerus batuk. Tuhan sudah kasih kok obatnya. Coba itu daun sirih yang mudah. 1 lembar aja saudara kunyah dan telan itu daun sirih. Berhenti itu batuk. Silakan coba dan itu tidak membuat saudara tersesat. Kemarin ada yang karena badannya lemes, tidak mampu dikasih dokter, dikira COVID belum tentu. Saya bilang minum air hangat. Berat badanmu berapa? 66 kali 30 cc. 1 hari harus minum itu. Baru minum sekali, langsung bisa tidur nyenyak. Ya, di dalam firman ada tentang hin seperempat. Saudara semua itu ada. Makanya mari ambil keputusan hari ini. Saya juga sendiri sebagai hamba Tuhan, jangan pikir kita dengan menghadapi situasi seperti ini. Semua ngalami kok, orang berdosa, orang benar juga alami. Tapi bedanya kita dalam kebenaran, kita diperlengkapi. Nah kalau kita tidak mau belajar buku cintanya dan belajar di situ. Cuma datang ke gereja online atau onsite, tidak akan terjadi. Kalau dibilang pakai masker, tutuplah sampai hidung. Ya. Tapi hari ini supaya kita mengerti. Orang bilang, kenapa Frankie? Saya jaga jarak dengan saudara. Droplet 6, saya kalau batuk saya tidak datang pelayanan. Droplet 6 meter, 3 meter, 2,5 meter. Yang penting dihindari. Makanya saudara kenapa pakai itu di dalam ruangan? Karena yang paling berbahaya juga di telapak kaki saudara. Saya pun kalau pulang di rumah semua dicuci. Halo, saya pun doakan orang di rumah sakit. Konseling dengan orang-orang bermasalah. Kita perlu tahu perlengkapan apa yang sudah Tuhan kasih. Bukan membuat saudara takut. Takut itu normal, tapi ketakutan menguasai saudara, keliru kita. Haleluya. Amin. Ya.
Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita harus punya inisiatif dan kreatif dengan semua perlengkapan yang dikasih. Makanya burung itu Tuhan pelihara, siapa setuju? Betul enggak? Tapi Tuhan enggak kasih makanan di sarangnya. Dia harus terbang mencari yang sudah disediakan, setuju? Makanya Tuhan tertarik kepada karakter, bukan kenyamanan di sarang burung. Kita juga Tuhan seling, bagaimana karaktermu berinisiatif, beraktif bersama aku. Saudara tidak akan lapar. Halo? Jelas? Tiram atau kerang dikasih rumah. Itu bahaya, dia terlindungi. Mau makan dia tinggal buka rumah, makan dia. Burung Raja Wali berbeda. Mau makan, hadapi badai, bangun rumah di bukit-bukit yang terjal. Tuhan punya rencana serupa dengan gambar dia. Saudara dan saya adalah handmade. Bukan buatan produksi. Jadi jangan mau seperti orang lain. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau dengan saudara. Saudara akan keluar sebagai orang lebih dari pemenang. Jangan banding-bandingkan kenapa duitnya dia banyak. Begitu-begitu dia banyak. Saya kok begini. Tuhan tahu untuk saudara apa. Tidak perlu bingung. Jangan mau jadi orang lain. Kalau saudara mau merdeka di tahun 2021 ini. Bajunya bermerek ya. Aku kok enggak bermerek. Apakah bermerek panu bisa hilang? Enggak juga. Jadi mari hiduplah dengan apa yang Tuhan buat pada saudara. Ya, dan seringkali saya bilang begini, hidup kita ini sederhana, yang bikin rumit itu pikiran kita. Kita ini kaya, yang bikin miskin itu gaya hidup. Lihat orang lain kita mau seperti itu. Tidak sedikit juga hamba Tuhan seperti itu. Tapi hari ini mari kita serupa dengan gambar Tuhan. Bukan gambarnya salah satu siapa di sini. Saya pun tidak bisa menjadi contoh yang sempurna untuk saudara. Hanya Tuhan. Saudara perlu belajar di situ. Ya, ini. Jadi kita diperlengkapi dengan apa lagi? Komunitas yang menjadi bagian dari apa? Komunitas saling. Kata komunitas saling ini, saling membangun, menasihati, menghidup. Itu saudara perlu komunitas seperti itu. Ini yang disebut Kejadian dalam 27 ayat 4bc. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya apa? Mereka. Itu komunitas. Saudara menikah, itu untuk komunitas. Saudara beradik kakak, komunitas. Yang perlu saling bangun, nasihati dan menghibur. Bukan menjatuhkan atau cari persaingan. Gereja itu komunitas. Nah, hal-hal ini kita diperlengkapi. Coba. Bagaimana kalau saudara mengerti ini 2021? Makanya saya pesan Tuhan tahun ini bagi saya sudah sampaikan melalui akhir tahun di pusat. Jangan menyerah. Karena hanya orang menyerah, dia akan kehilangan janji Tuhan dan jawaban doa. Makanya supaya tidak menyerah, tidak kehilangan janji Tuhan dan jawaban doa, hari ini saya bicara kepada saudara, saudara perlu rumus 3M. Untuk waktu hidup saudara ingat, tidak mungkin sampai tidak bisa selesai. Tidak mungkin tahun ini tidak bisa selesai. Ya. Apakah tahun ini lebih baik? Saudara tanya saya pun tidak tahu. Tapi saya tetap berpengharapan pada janjinya. Dia tidak pernah berbohong. Kalau dia bilang kita terlukis di telapak tangannya, coba renungkan itu. Tidak mungkin dia lepas kita kan. Sejak saat ini dia menggendong kita, dibilang sampai masa tua. Bukan tunggu tua baru dia gendong saudara, enggak. Sejak sekarang dia sudah gendong saudara. Tidak mungkin dia lepaskan saudara. Nah, kita kurang haus dan lapar untuk mengalami Tuhan. Makanya kita acuh aja, kita anggap biasa ibadah itu, kita anggap biasa itu Alkitab. Dan kita selalu bilang, saya sudah pernah dengar itu kok. Dengar iya, setan tidak takut 1000 jurus yang kamu punya. 1000 ayat. Yang dia takut 1 ayat tapi kamu latih 1000 kali. Setelah paham ini? Halo paham ini? Dan tidak mungkin. Saya tidak yakin. Ya. Saya pun belum belajar ini. Ya. Nah yang terakhir. Melibatkan Tuhan senantiasa. Kejadian 1:28a. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Terus. Namanya Allah memberkati. Saudara kalau tidak libatkan dia tidak mungkin.
Karena dialah Yesus mati di kayu salib. Makanya kutuk itu dirubah jadi berkat. Saudara mau libatkan siapa? Tidak mungkin. Hanya libatkan Tuhan. Dalam segala hal. Mau buat apa? Libatkan dia. Ya. Dan saudara perlu tahu, impian Tuhan yang tertinggi, bukan untuk saudara berhasil atau sehat, atau keluarga harmonis, atau dipromosi satu perusahaan. Itu bukan impian tertinggi Tuhan. Impian tertinggi Tuhan untuk saudara dan saya, untuk bersama dia hidup dalam kebenaran. Otomatis yang lain dapat. Paham ini? Yang paham lambaikan tangan? Itu dia. Itu dia impian tertinggi. Makanya saudara perlu bersama dia untuk hidup dalam kebenaran. Dan hari ini, itu Frankie Utana berikan saudara rumus 3M. Tuhan tidak pernah menjanjikan adanya satu rumus pun. Saya bikin rumus 3M ini supaya bikin menarik aja, rem. Menarik perhatian, apa itu rem? Itu kan pengkhotbah permainan kata-kata. Tuhan tidak pernah memberikan satu rumus. Tidak ada dia menjanjikan kita hanya satu rumus. Tidak pernah. Satu rumus pun dia tidak pernah. Tapi dia hanya berkata, berjalanlah bersama aku. Apa tahun yang lalu saudara ngalami? Dia tidak peduli. Aku tidak layak tahun lalu. Dia tidak mau tahu yang tahun kemarin. Dia bilang, nak datang. Kamu mau berubah? Bersama aku merubah dirimu. Kalau kita mau bersama dia. Makanya itu impian dia yang tertinggi. Saudara mau lewati tahun 2021? Mari melibatkan Tuhan senantiasa. Hanya orang yang melibatkan Tuhan senantiasa. Dalam segala hal. Dan orang yang melibatkan Tuhan, dia mempercayai Tuhan. Orang yang percaya Tuhan artinya dia melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Dan kalau saudara percaya Tuhan, pasti Alkitab itu saudara baca. Baru ada tahapan saudara memperkatakan, merenungkan, menghidupi. Haleluya. Amin. Ya, jadi Kejadian 28a sudah melibatkan Tuhan senantiasa. Tanpa Tuhan tidak bisa, saudara. Kita pakai protokol kesehatan sekarang baik. Tambah sekarang lagi bukan 3M, 5M kan. Membatasi mobilisasi dan juga menghindari kerumunan. Selain memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Itu baik. Tanpa Tuhan tidak bisa. Saudara tidak mungkin bingung saudara lihat, tidak bisa lihat virus itu. Saya juga dikasih alat-alat canggih, tidak jaminan saya tahu. Ada dokter bilang, kalau keramas sekarang harus lain, tidak boleh seperti biasa. Kasih air sabun dulu, baru kasih air, baru gini-gini. Baru virusnya mati dulu, itu bisa kecolongan nanti. Apa tidak mabuk kita? Bisa stres kita kalau dengar semua. Halo? Kita tetap libatkan Tuhan. Yang natural mana bisa kita lakukan, lakukanlah. Yang supranatural, biar Tuhan, jangan masuk di situ. Baru saudara bisa nikmati hidup ini. Ya? Ada yang bilang jangan beli makanan di luar. Dia bisa nempel di karton. Tuh, saudara beli makanan di pasar, dia nempel lagi di daun buah. Apa anda mabuk saudara? Ya, itulah yang membuat ada dokter juga bilang, saya sendiri sampai puasa. Kalau cuma puasa karena maka cuma hanya satu, COVID tidak kita bisa lihat. Dan saudara yang bisa lihat tidak akan bisa mampu melawan COVID. Ilmu pengetahuan apapun tidak bisa. Even itu vaksin. Itu bukan obat. Pencegahan supaya kita punya imun naik. Tapi ada satu pribadi yang tidak bisa lihat. Kita lihat. Dia yang bisa mengalahkan COVID itu. Namanya Yesus Kristus. Zaman dunia kacau ada peperangan. Pasti menghadapi peperangan itu musuh yang bisa dilihat. Yang banyak meninggal militer kita. Karena sekarang ini musuh yang tidak kelihatan. Yang mati banyak adalah orang yang berada di medis. Tapi hanya ada satu dokter yang tidak pernah mati, bangkit, hidup sampai hari ini. Dia namanya Yesus Kristus. Jadi saudara perlu libatkan dia. Termasuk saya. Kita bingung. Ya.
Memang ini ruangan sudah didisinfektan. Tapi masa celah-celah kursi itu semua masuk. Dia sembunyi, dia bilang, kecilnya kamu, aku sembunyi di sini. Udah kelihatan kita. Tapi mari bikin apa yang bisa kita dan libatkan Tuhan. Jangan paranoid, jangan parno. Tuhan tetap mengasihi saudara. Haleluya. Yang setuju, senyum aja kiri kanan begini. Pakai salam terserah lah, salam begini, salam bagaimana sah. Baik, jadi reproduksi yang bernilai sesuai kebenaran. Mengerti tujuan Tuhan, mengerti bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita. Kita diperlengkapi dengan firman Allah, segala sesuatu diciptakan dengan firman. Kita diperlengkapi dengan berkat, sumber daya untuk kita olah. Kepada kita diberikan kemampuan, talenta, dan kekuatan. Kita diperlengkapi dengan komunitas, menjadi bagian dari apa? Komunitas saling, melibatkan Tuhan senantiasa. Inilah rem, supaya kita tidak keceplosan, blong kita, reproduksinya tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi kita mau reproduksi yang bernilai sesuai dengan kebenaran. Ini yang kita hidupi. Kita lakukan. Oke, kita berdoa, kita masuk dalam perjamuan kudus.